Ya, pendengar FM 96,9 MHz. Pendengar Anda dalam Sumba sore ini bersama saya Cantika Anjali pastinya. Sore ini kita akan membahas tentang hal menarik tentang apa itu penyajian kolektif publik, tentang riset Numbu Mamboro. Bersama narasumber kita yang sangat cantik hari ini ada Kakak Adriana Ngaili sebagai project leader. Selamat sore Kakak. Selamat sore Kakak. Terima kasih Kakak sudah hadir di studio SP Sumba hari ini. Dan menarik sekali kita akan membahas tentang Numbu Mamboro yang bagi saya sendiri pribadi ini masih sangat-sangat awam ya. Karena Numbu itu sebenarnya setelah saya searching tadi artinya tombak ya Kak. Iya. Oke, benar, kita akan membahas tentang Numbu Mamboro dan kita akan langsung saja. Kak, saya sapa dengan Kakak Ajeng aja. Kakak Ajeng, baik. Kakak Ajeng sebenarnya asli Sumba atau? Bapak mama dari Sumba, bapak dari Mamboro, mama dari Loli. Hanya lahir besar menetap dan sekarang di Kupang. Oke, baik, ternyata sama-sama orang Sumba. Iya. Baik Kak Ajeng bisa menjelaskan tidak Kak, apa sih itu Numbu Mamboro Kak? Iya, Numbu Mamboro ini dari bahasa Sumba yang artinya tombak Mamboro. Numbu Mamboro ini adalah penyajian kolektif publik di mana kawan-kawan riset akan memproduksi berkaitan tentang sejarah, pola hidup, tradisi megalitik, dan musik tradisi dari Mamboro, dan kemudian itu akan diolah menjadi e-book, lalu juga menjadi film animasi, dan yang terakhir itu jadi musik inovasi. Nah, dari hasil produksi itu kemudian akan dipublish menjadi sebuah karya yang akan dipamerkan di Kupang nanti. Berarti dari adat-adat Mamboro itu sendiri Kak. Itu berarti cara untuk mempublikasikan menjadi yang namanya Numbu Mamboro itu seperti apa Kak? Ya, cara mempublikasikannya itu karena berkaitan tentang sejarah dan pola penanaman, ini kami memang menjadikannya sebuah riset panjang dan harus lengkap juga. Walaupun hasilnya e-book, akan juga dibuatkan film animasinya sendiri. Jadi orang-orang sekarang kan memang butuh media untuk mereka meresapi berbagai ide-ide baru, apalagi berkaitan tentang ide budaya. Jadi pendekatannya dengan seni media baru. Kalau seni media baru itu adalah seni yang melibatkan videografis, animasi, robotika, desain grafis, dan lain-lain. Nah, pakai pendekatan yang seperti ini kemudian dipublikasikan. Apakah ini sudah launching atau coming soon Kak? Untuk launchingnya sudah karena dia merupakan rangkaian panjang dari riset, produksi, dan eksibisi, yaitu pameran. Jadi riset saya sudah lakukan dari sekitar 5 hari yang lalu. Riset mandiri dulu saya, baru nanti riset kolektif dengan teman-teman dari Kupang nanti di tanggal 24. Oke, baik. Pendengar bisa melihat Numbu Mamboro di mana Kak kalau boleh tahu? Kalau pendengar mau update informasi terbaru atau hal berkaitan apapun tentang Numbu Mamboro, langsung saja di Instagram Es Batu Kopi Tanpa Gula. Oke, baik. Kak, untuk Kak Ajeng ini, kenapa sih Kakak bisa tertarik dengan hal-hal seni seperti ini Kak? Iya, berkaitan tentang seni dan budaya. Kalau seni sendiri, saya kan latar belakangnya memang orang-orang dari seni rupa tentunya. Jadi memang lebih suka menggunakan media seni sebagai pendekatannya. Saya juga seorang pelukis, jadi lebih tertarik di melukis. Lalu juga senang dengan kerja-kerja riset, mengumpulkan, karena kalau beberapa seniman lainnya mungkin pakai ide-ide lain, kalau saya lebih senang ide-ide budaya. Nah, kalau misal berkaitan dengan budaya, karena pure dari Sumba Tengah, karena saya kan orang Sumba, memang mau dibilang tidak tahu budaya, iya saya akui banyak gapnya, jadi tidak terlalu in di dalam budaya. Lalu mungkin alasan-alasan personal lainnya ada, tapi kalau secara umum Sumba itu banyak sekali dia punya cerita-cerita menarik tentang budaya. Hanya khusus di Sumba Tengah, Mamboro itu dia sangat minim arsip dokumentasi. Jadi budaya kita kan budaya berbicara, tutur, oral, dan lain-lain. Sulit sekali kita menemukan literatur-literatur tentang pengarsipan budaya kita. Nah, bagaimana sebenarnya kita tidak setengah mati nih, jangan ada ajeng-ajeng lain di luar sana yang tidak tahu budaya, jadi tiba-tiba tahu. Jadi harus memang ada penulisannya yang lengkap. Jadi kami juga waktu meriset
minim sekali literaturnya. Bagaimana sih supaya orang-orang di luar sana tahu tentang Mamboro? Baru kan Mamboro sebelum menjadi kecamatan di masa reformasi sekarang di daerah monarki, memang dia merupakan kerajaan yang cukup berpengaruh di zamannya. Hanya memang pencatatannya seperti general saja. Nah, bagaimana seharusnya orang Mamboro cukup mumpuni mengakui dan mereka merasa memang mereka punya eksistensi sendiri di budaya mereka. Maka dari itu dibuat satu kajian yang cukup lengkap, karena ini kami bahasnya sejarah langsung sampai pola hidup, tradisi megalitik dan musik tradisi. Jadi memang penyajiannya sangat kolektif. Iya. Memang sangat rumit ya, apalagi di zaman sekarang untuk mencari narasumber-narasumber itu. Menarik sekali yang seperti Kak Ajeng bilang, kalau jangan sampai ada ajeng-ajeng lain. Harus orang Sumba sendiri, karena terkadang kita asli Sumba tapi kita kurang tertarik dengan budaya karena kita sudah ada di dalamnya seperti itu Kak. Baik Kak, tujuan utama dari kegiatan Bumi Mamboro itu dalam upaya pelestarian tradisi dan budaya Mamboro itu apa sih Kak? Iya, tujuan utamanya ini sebagai bentuk awareness kepada orang Mamboro, bagaimana sih mereka menyadari eksistensi mereka. Lalu yang kedua itu berkaitan tentang orang Mamboro di luar sana, termasuk di Kupang, mereka menyadari akan kebudayaan mereka. Dan ini juga sebagai bentuk pengarsipan dokumentasi publik yang cukup lengkap dalam merangkai semua hal berkaitan tentang Mamboro. Jadi orang-orang tidak susah lagi mencari data, mencari literatur lainnya tentang Mamboro. Dan karena ini merupakan suatu kegiatan kolektif, pendekatannya melibatkan seni media baru. Jadi tujuannya itu bagaimana sih orang-orang lebih tertarik mempelajari budaya tapi tidak terkesan sangat kuno, konservatif dan lainnya. Kan kalau kita generasi muda, kalau sesuatu yang anggap budaya sangat kuno, konservatif, padahal itu merupakan identitas diri aktualisasi diri juga. Nah, bagaimana untuk mereka ke-trigger atau bisa punya inovasi pemantik untuk di dalam budaya pakai pendekatan seni media baru. Jadi tujuan-tujuan yang seperti itu diharapkan untuk orang-orang, entah itu orang Mamboro, orang Sumba ataupun orang di luar sana, di luar orang Sumba, mereka bisa aware tentang kebudayaan. Betul saya. Kak Ajeng, apakah dalam proses pembuatan ini Kakak melibatkan anak-anak muda Mamboro juga? Ya, untuk melibatkan anak muda Mamboro, pertama itu saya cari tour guide-nya. Tour guide anak muda hanya susah sekali. Karena malu-malu mungkin Kak. Iya, selain malu-malu, kebanyakan juga mereka tidak bisa selama proses riset. Jadi kalau untuk anak muda mungkin terlalu spesifik, tapi yang general itu narasumbernya orang Mamboro. Bukan kebanyakan, 95% narasumber saya itu dari orang Mamboro. Entah dia sebagai sejarawan, terus kepala desa, masyarakat Mamboronya juga dengan orang-orang yang punya status ada di Mamboro. Berarti mereka pakai bahasa Mamboro Kak? Ada kendala tidak Kak? Ada yang translate juga? Pasti. Kalau itu justru yang mencari tour guide dan translator itu juga setengah mati. Ini mungkin jadi peluang jadi untuk kawan-kawan di Sumba besok. Kalau mungkin tour guide umum di Sumba Timur ada, Sumba Barat ada, Sumba Barat Daya. Kalau di Sumba Tengah harus ada. Berkaitan dengan translate-nya juga, ini juga menjadi kendala karena beberapa istilah di Mamboro saat saya pelajari di riset awal sebelum datang ke sini, memang ada istilah-istilah yang kalau kita artikan secara umum dia sudah agak jauh dari maknanya. Terus pengucapannya juga, pelafalannya juga jadi sulit. Ada salah satu narasumber saya yang cukup mumpuni, namanya Pak Umbu Anse. Beliau itu sudah 12 tahun menulis kamus bahasa Mamboro. Habis itu juga beliau menulis sejarah dalam rumah adat. Nah, nanti yang membantu kami selain Pak Anse juga ada dari orang Weluri, Bapak Ardi. Mereka yang lebih paham tentang bahasa Mamboronya. Jadi tentu akan dibantu kalau makna-maknanya. Iya, gitu. Ya betul sekali pendengar. Jangan hanya
punya tour guide bahasa Inggris ya Kak? Iya betul. Sebenarnya bahasa daerah itu yang paling banyak. Iya. Justru kemarin itu saat ada teman saya juga dengan program yang sama, tapi mereka lebih kepada revitalisasi bahasa Kodi. Itu outputnya mereka itu buat film dokumenter dan ensiklopedia bahasa Kodi. Itu satu yang saya akhirnya notice dari dia. Dia bilang, Jeng, kalau kotong bukan membandingkan ya, maksudnya lebih terbuka saja, biar memotivasi. Iya, motivasi. Kalau belajar bahasa lain, entah itu bahasa internasional, saya tidak sebutkan ya, bahasa internasional kita bisa belajar di mana saja, mudah. Tapi kalau bahasa daerah, bahasa lokal itu kita tidak bisa dapatkan di mana saja. Betul sekali. Jadi silakan belajar bahasa sendiri, karena kalau punah tidak ada lagi yang mau melestarikan. Betul, menarik sekali Kakak. Kak, kalau boleh tahu proses pengumpulan arsip dokumentasi warga seperti penelitian filosofis dan perekaman syair tutur lisan itu dilakukan dalam Mamboro seperti apa Kak? Jadi kami itu pertama riset mandiri, itu saya sendiri mengunjungi berbagai narasumber dan pastikan tempat-tempatnya. Berarti wawancara ya Kak? Iya, wawancara juga. Pastikan semua sudah aman sebelum tim riset lengkapnya datang. Setelah itu tim riset datang dari Kupang, kami 8-9 orang bagi tim. Ada tim peneliti yang menulis itu, lalu tim videografis animasi, mereka yang akan menggambarkan sketsa langsung dan buat sketsa kasar, pulang baru mereka haluskan dan udah produksi jadi satu film animasi. Terus ada tim musik tradisi, itu ada komposer dan sound engineer-nya. Lalu saya sendiri sebagai seniman, karena outputnya juga saya akan melukis. Nah, dari riset ini kami mengunjungi berbagai lembaga, perorangan, termasuk dengan sanggar. Kalau lembaga itu ada dari Dispar Pariwisata, kami juga mengumpulkan dokumentasi publik. Jadi apapun foto video yang berkaitan tentang ritual, entah itu ritual Tanah Sumanua, ritual Podu, atau ritual secara periodisasi dari tahun ke tahun, itu dikumpulkan dan menjadi sebuah video besar, nanti akan kami tampilkan. Jadi orang sudah tahu situasi di Sumba Tengah seperti ini, kayak begitu. Nah, setelah saya sudah mengunjungi berbagai narasumber, pastikan juga tempat-tempatnya ada di Anakalang, di Mamboronya sendiri, terus di Weluri. Jadi risetnya seperti itu. Nah, kalau kawan-kawan musik tradisi, mereka langsung lakukan perekaman suara di Pak Elson. Jadi betul-betul akan ada mini perform lah. Itu gitu. Nanti masih rahasia ya? Tidak, ini langsung saja boleh ikut, silakan kalau RRI ya. Di mana nanti Kak? Boleh spill Kak? Ya. Kalau di Pak Elson itu di tanggal 25 jam 2 siang sampai sore, Sanggar Osan di Anakalang kayak gitu. Kalau yang lainnya? Kalau yang lainnya kami sudah ke Weluri dengan Mamboro. Oh, sudah dilakukan. Iya. Oh, oke, baik Kak. Gitu. Pendengar, untuk informasi Kak Ajeng ini suka melukis dan sudah sering menang juara 1 ya Kak. Saya di kepo Instagramnya Kak Ajeng soalnya. Selain itu mural juga di kelas-kelas TK seperti itu ya. Apakah memang itu dari kecil ya Kak? Tidak. Ya bisa aja Kak, ternyata bisa ya, yang penting mau belajar. Iya, kalau sebenarnya itu juga kalau talenta dan bakat kan berbeda. Betul. Kalau kecil sebenarnya hanya pancingan-pancingan pelajaran seni budaya, jadi hanya gambar-gambar. Terus waktu sudah dewasa, lebih pertama jadikan seni sebagai media terapi, psikologi dan lain-lain kan banyak sekali. Kalau seni ada sebagai media terapi profesional atau profesi atau mereka yang hanya sekadar hobi. Nah, jadi kalau saya kan lebih kayak pusing-pusing gambar aja lah gitu. Tapi berkembang jadi sesuatu yang serius. Iya, dan menghasilkan. Iya, jadi ya menghasilkan, puji Tuhan ya. Padahal motivasinya lain sekali. Gitu. Karena memang lukisannya Kak Ajeng itu saya lihat agak beda ya dengan lain. Lebih kayak set. Iya, keren sekali Kak. Baik Kak, untuk kolaborasi dan partisipasi masyarakat Kak, karena seringkali kalau di Sumba ini, apalagi di yang permisi adat-adat Marapu, kalau kita melakukan riset itu pasti ada masyarakat yang menolak dan ada yang menerima. Bagaimana Kak pengalaman Kakak saat riset itu? Pertama pasti semua diawali dengan niat baik. Ya, kalau kita sudah niat baik pasti diterima juga dengan baik. Kalau Marapu sekarang mungkin yang saya lihat lebih seperti
Marapu yang orang-orang terbuka, artinya mereka menerima kayak begitu. Terus berkaitan juga dengan beberapa narasumber yang berkepercayaan Marapu, mereka lebih responsif karena mereka seperti memberikan suatu arahan bahwa stigma yang kami jadikan pandangan itu sebenarnya keliru. Ini mungkin pengalaman pribadi ya, Kak. Waktu SD dulu, entah dari kelas 2 sampai kelas 5 kan ada pelajaran mulok. Di Kakak ada pelajaran mulok. Jadi itu buku tuh terang-terangan bahas Sumba, bahas Marapu adalah setan tanah. Iya, saya masih ingat sampai sekarang. Nah, kalau misalnya lahir dari keluarga yang strict religius, mati berkaitan tentang setan, berarti itu sesuatu yang sangat mengerikan, berhala, mengerikan, yang lain-lain. Nah, bayangkan dari kecil sampai saya sudah besar ini, saya mengadopsi pemikiran bahwa Marapu itu adalah setan tanah. Padahal saat mempelajari Marapu tuh dia ada pembagian Marapunya sendiri, setannya sendiri, rohnya sendiri. Nah, kalau sudah membuat stigma begitu sampai besar kan sesuatu yang keliru. Ini baru saya, bagaimana dengan kawan-kawan yang lain kayak begitu. Akhirnya setelah mempelajari tentang Sumba secara keseluruhan dan riset-riset sebelumnya tentang Marapu, saya punya pandangan yang berbeda dari saya yang dulu kayak begitu. Nah, akhirnya saya sambungkan juga dengan beberapa orang yang kepercayaan Marapu. Oh, memang ada satu tujuan mereka juga kenapa mau menerima kami, ya, mengubah stigma-stigma seperti itu. Iya. Dan memperkenalkan Marapu di seluruh dunia pastinya. Iya, karena ini salah satu aset Sumba yang menarik dan agak berbeda dengan yang lain. Iya, betul. Kak, kembali lagi Kak Nunggu Mamboro. Kenapa Kakak memilih Mamboro, Kak? Kenapa bukan yang lain? Apakah karena bapaknya Kakak asli Mamboro? Iya, ini masih menjadi pertanyaan refleksi buat saya. Karena memang dari kecil itu memang dibesarkan dari keluarga Sumba yang sangat strict. Jadi ada banyak hal, kebanyakan dapat hal-hal yang ada keliru-kelirunya. Jadi dari kecil kalau tanya orang Sumba, soalnya orang Kupang, gak mami orang Sumba. Jadi lebih kayak menghindari seperti itu. Tapi tidak tahu akhir-akhir ini berawal dari saudara sepupu saya, Kak Imel. Beliau itu ya saudara yang kece lah. Ada di samping kiri saya. Kelihatan sekali kece. Jadi bapak besar dari saya ini anaknya Kakak Imel. Nah, beliau sudah almarhum. Nah, awal-awal saat datang ke Sumba palingan kerjaan atau proyekan-proyekan biasa atau menulis-menulis biasa. Tapi semenjak datang ke Sumba karena kedukaan dari bapak besar, saya merasa kayak ada banyak koneksi. Dalam artian kenapa tiba-tiba banyak proyekan, terus lebih banyak terhubung, terus kayak saya pun relasi dengan keluarga lebih tahu bapak nih, oh silsilahnya begini-begini kayak gitu. Terus pernah juga saya diskusi dengan kawan-kawan saya, kan ada yang kawan saya dia orang dari Lambalera tapi lahir besar di Jakarta, tapi dia punya koneksi yang kuat tentang dia punya Lambalera, budayanya Levanuang, itu budaya memburu ikan kayak begitu, menangkap ikan. Jadi banyak refleksi itu seperti panggilan-panggilan, tapi saya belum langsung kasih tahu, jangan sampai ke depan mungkin bisa berubah juga. Saya lebih mengikuti arus ya, mengikuti alurnya. Kalau memang lebih banyak berkatnya di sini, dalam artian lebih banyak membangun koneksinya di sini, lebih koneksi personal sih tentang soul kayak gitu. Ya seperti itu. Ya, baik. Dan memang kan di tanah sendiri juga lebih mungkin keamanannya lebih terjaga dan mungkin banyak keluarga yang bisa membantu. Lalu yang kedua juga itu dari semua daerah Mamboro nih, aduh susah sekali kita dapatkan sangat pengarsipannya. Kemarin baca literaturnya saja hanya general dan semua buku membahas satu narasi yang sama. Ya aduh, saya saja tadi waktu searching tentang Nunggu Mamboro itu sumbernya memang dari yang mungkin yang dari kakak buat. Iya, dari itu saja. Semua berita tuh hampir hanya itu saja. Oh, kalau beritanya itu mereka jadi media partner saya. Jadi sama. Oke, baik. Memang agak susah untuk Mamboro karena banyak yang belum sampai ke sana mungkin, padahal sangat-sangat menarik. Kak, tadi kakak bilang ternyata kakak sudah sering ke Sumba untuk menulis. Banyak karya-karya kakak, dong mulai cerita sedikit Kak selain Nunggu Mamboro ini. Kakak Mamboro ada 4 kolom. 4 kolom itu pameran arsitektur, karena kami di Kupang itu kekurangan galeri seni yang mumpuni. Kalau di Kupang ada taman budaya namanya Galeri Komama, dia hanya skala kecil, mungkin kayak aula RRI Sumba. Jadi
pameran-pameran yang besar membutuhkan ruang yang besar juga. Terus membuat satu galeri, satu tempat wadah seni, dia bukan cuma galeri, tempat workshop, sampai tempat penginapan. Nah, kami di Kupang itu ekosistemnya sudah berkembang, tapi tempat wadahnya itu sulit ditemukan. Jadi kebanyakan kami pakai ruang-ruang alternatif publik, contoh kayak entah itu di taman kota atau di Pantai Kelapa Lima atau di Tedis. Nah, itu kan memang membuktikan kita tidak punya galeri yang mumpuni kayak begitu. Nah, 4 kolom ini adalah proyekan saya dengan teman saya arsitektur namanya Gita Pote. Dia mahasiswa arsitektur sekarang. Jadi membuat satu maket referensi. Kami risetnya itu di Kampung Welewo di Sumba Barat Daya, situs kampungnya. Jadi filosofi kampung itu yang kami pakai jadi galerinya. Jadi ada satu galeri besar, satu tempat besar, yang 4 tiang itu yang menjadi filosofi dan penempatan ruang. Saya menulis, kalau di situ saya sebagai seniman dan penulis kuratorial seperti itu menulis tentang Kampung Welewo secara keseluruhan, mulai dari depung sejarah, lalu juga depung bagian-bagian rumah, terus kan di kampung itu ada pembagian-pembagian rumah, terus filosofi marapunya mereka, sampai pada bagaimana eksistensi dari galeri seni rupa berkaitan tentang filosofi. Dan itu semua kami riset juga di Kampung Welewo, pulang kami produksi, saya bagian seniman dan penulisnya, teman saya membuatkan maket dan desain DED-nya. Biasa kan kalau arsitek mereka akan membuat video animasinya, habis itu kami pamerkan di publik. Jadi itu merupakan satu bentuk inovasi baru, entah itu kepada pemerintah, kepada publik sekalipun, bahwa ini model sebuah rancangan galeri yang bisa dipakai untuk pembangunan satu galeri yang mumpuni di Kupang, berkaitan tentang filosofi budaya. Ternyata banyak sekali kampung-kampung adat Sumba yang sudah dijadikan penelitian, dibuat galeri dan sudah dipublikasikan. Dan kami sebenarnya anak Sumba sendiri belum pernah melihat itu, Kak. Jadi boleh ya Kakak spill di mana kita bisa melihat hasil-hasil karya seperti itu, Kak. Kalau 4 kolom bisa nanti dilihat saja di Instagram 4 kolomnya. Namanya 4 kolom. Iya, karena itu proyekan tahunan, jadi habis di waktu pameran kayak begitu. Baik. Benar, kita masih dalam membahas tentang Numbu Mamboro, Kak Ajeng. Bentuk penyajian seni media baru dalam pameran Numbu Mamboro itu sendiri bagaimana, Kak? Itu akan dibuat videografis. Jadi dalam satu galeri besar yang di Kupang, kami ada 5 video itu langsung seperti kan hasilnya jadi film animasi. Jadi kartun berarti, Kak? Iya, kalau kartun mungkin agak lebih berbeda. Itu akan langsung ditayangkan di galeri pakai proyektor. Ya, kalau sekarang mungkin yang lebih kompleks itu dan lengkap, kompleks atau lengkap itu seperti video mapping. Jadi langsung tembak dan kita langsung merasakan. Mungkin kayak pernah lihat pameran Van Gogh di Jakarta, model-model seperti itu. Itu langsung kami hanya menggunakan videografis dengan, kalau saya pakai media kanvas 15 karya, nanti ukurannya cukup besar juga. Saya akan melukis selama di Kupang hasil filosofinya itu. Dan itu akan semua itu akan ditayangkan di galeri tempat pameran kami nanti. Baik, Kakak, berarti setiap itu harus akhirnya pasti melukis ya, Kak? Langsung di tempat itu, Kak? Bisa di tempat. Kalau saya kan selama riset memang bawa buku sketsa, jadi sketsa kasar. Nanti karena medianya besar, karena kanvas kebanyakan ukuran 2x2 atau 3x2 meter, jadi ya lumayan besar. Baru di Sumba belum ada bahan-bahan melukis yang proper. Contohnya saya butuhkan cat minyak dan lain-lain. Kanvas juga sulit menemukan. Jadi lebih baik saya balik ke Kupang, itu handmade juga dari kawan-kawan di Kupang. Mereka yang membuat spanramnya, kanvasnya. Terus saya pengadaan alat bahan melukis dari luar untuk melukis yang proper. Jadi selama 3 bulan lebih di Kupang itu sudah saya terapkan apa yang saya dapatkan di Sumba, diterapkan di kanvas. Baik. Menarik sekali ya. Ternyata ada nama Sumba yang dari Kupang yang tertarik dengan adat-adat di Sumba dan berusaha untuk mengenalkan
khususnya Mamboro di dunia. Pendengar jangan kemana-mana, setelah yang satu ini masih dalam Sumba Sore ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. FM 96,9 MHz, pendengar Anda masih dalam Sumba Sore ini di RRI SP Sumba, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan Kakak Ajeng tentang membahas tentang Numbu Mamboro. Nah Kak, kita lanjut Kak. Ini kan sudah diadakan pameran. Hasil apa sih yang dicapai dari pameran Numbu Mamboro itu sendiri Kak? Ya, karena ini mungkin sebelumnya juga saya kasih tahu, ini program namanya Dana Indonesiana. Ini dari Kemendikbudristek RI. Bagaimana sebenarnya masyarakat mampu membuat kebudayaan mereka dinotis kayak begitu. Nah, ada program namanya Dana Indonesiana. Ini program-program untuk siapapun yang mau apply, terserah. Ini mungkin juga informasi buat kakak ya. Jadi apapun yang berkaitan tentang riset kebudayaan, silakan membuat programnya sendiri. Kalau dilihat sebagai suatu hal yang baik, akan di full funded oleh kementerian. Didukung ya, full semua. Jadi kemarin saya masuk di program pendayaan guna ruang publik. Jadi semua kegiatan saya bagaimana melibatkan partisipasi publik kayak begitu. Kalau ada teman saya yang di Kodi, itu mereka revitalisasi bahasa Kodi, jadinya film dokumenter dan ensiklopedia, itu masuknya di PKKI atau penciptaan karya kreatif inovatif. Ada juga teman saya nanti di bulan Mei, dia bahas tenun Sumba di Sumba Timur, jadi masuknya PKKI. Ada banyak sekali kegiatannya. Jadi karena kegiatannya dilihat cukup lah, kemudian didukung oleh Kemendikbud langsung kayak gitu. Oke Kak, itu apakah harus mendaftar di Kemendikbud atau bagaimana Kak? Iya, nanti mereka biasa buka di bulan-bulan tertentu program-programnya. Saat itu kita sudah bisa mendaftar, membuat dia punya proposal, rancangan anggaran, terus termasuk dengan video profil kegiatannya kita. Nah, kalau berbeda dengan program-program lainnya kan pasti dia harus tes lulus administrasi dulu baru substansi. Iya. Kalau ini substansi dulu baru administrasi. Kalau ide kegiatannya tidak terlalu baik atau ada kurangnya, tidak diterima kayak gitu. Baik, berarti bisa langsung, kita harus pintar-pintar cari informasi. Ternyata banyak yang mendukung apa idenya kita tentang budaya atau apapun itu. Berkaitan tadi tentang respon, sebenarnya apa yang diharapkan tuh sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk sih Kak, lebih menjadikan satu pintu. Saya senang sebutnya pintu. Bagaimana sih orang diberikan percikan untuk mereka notice tentang kebudayaan dari hal-hal seperti ini. Mungkin orang lain lihatnya sangat kecil, tapi dampaknya cukup besar. Memang orang harus diberikan fasilitasi, tanda kutip, harus diberi sesuatu tematik supaya mereka aware kayak begitu. Berkaitan tentang respon lainnya, itu dikembalikan kepada mereka. Kalau mereka merasa masih kurang atau memang ada hal yang perlu ditingkatkan, itu menjadi hal baik untuk kami juga. Tapi at least mereka sudah diberikan percikan lah kayak begitu. Oke, baik Kak. Kakak Ajeng boleh cerita media partner dari Numbu Mamboro ini apa saja Kak? Iya, ada media partner, ada support partner. Support partner itu saya kerjasama dengan berbagai komunitas seni di Kupang. Kebetulan juga saya di Kupang ada ikut 3 komunitas. Banyak ya Kak.
Tapi semua hampir sama karena bergerak di seni budaya. Jadi ada dari Timor Art Graffiti, itu komunitas seni rupa di Kupang. Lalu juga NTT Youth Creative Hub, mungkin pernah lihat di Papua Youth Creative Hub. Ini cikal bakal dari Papua dihadirkan di Kupang. Jadi memang kami buat galeri seninya yang cukup besar, sudah pembangunan di Kupang. Lalu lebih fokus di seni budaya. Terus ada dari komunitas film Kupang, saya juga produksi tapi lebih di penulisan naskah film. Terus juga ada dari Skolmus, itu multimedia. Lalu juga dari Namlia ini saya dan kawan-kawan membuat suatu pergerakan lebih kayak seni kontemporer di Kupang kayak gitu. Kebetulan jadi yang mengelola Namlia lah. Terus ada kawan-kawan seniman juga yang tergabung di dalamnya, itu untuk support partnernya. Mereka membantu di publikasi, di support equipments, contoh kalau kayak kabel-kabel terminal 1-2 bantu-bantu kayak gitu, pinjamkan. Lalu kalau untuk media partner itu ada dari RRI Kupang, makasih banyak Pak Widi. Lalu juga ada dari RRI Sumba saat ini dengan kakak. Lalu dari media online itu ada dari Garda Indonesia, Warta Perempuan Indonesia, Rakart ID. Lalu juga ada Hindia Times. Lalu juga untuk pengelolaan konten dan lainnya ada dari satu agensi, lebih kayak manajemen konten media sosial. Baik, semoga setelah ini semakin banyak nanti media partner ini ya. Baik Kak, tentang tantangan yang Kakak hadapi selain tadi mungkin bahasa Mamboronya, boleh cerita sedikit apa sih tantangan yang paling Kakak ingat? Aduh, waktu membuat Nemu Mamboro ini di Mamboro, Kak. Kalau waktu penulisan proposal awal itu secara tiba-tiba, karena saya kan ada kerja teman-teman yang lain punya proposal, tidak kepikiran untuk membuat proposal sendiri. Coba-coba buat saya. Jadi pas di hari H baru apply. Tapi itu jadi tidak ada alasan awal sekali kayak begitu. Yang menjadi kendala itu lebih ke pribadi sih Kak. Soalnya entah awal-awal saya yang belum terkoneksi sekali, kayak sekarang lebih kayak saya sebut kayak ada something begitu yang mungkin saya tidak bisa jelaskan. Jadi maksudnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, jadi lebih kayak mulai lebih kayak koneksinya seperti apa. Soalnya kalau membangun project ya sudah, dia hanya habiskan project kan. Kemana sih sebenarnya kita berkesinambungkan soul di dalam kayak begitu. Apalagi masuk di dalam pengkaryaan. Jadi betul-betul harus dia mengenal apa sekali itu Mamboro, apalagi itu Marapu. Itu kan sesuatu yang bersifat entitas fantasi ya. Ya saya sebutnya segala sesuatu yang tidak bisa dilihat kayak gitu. Jadi itu merupakan tantangan sendiri. Apalagi kayak melibatkan diri sendiri, menyatukan diri dengan alam, dengan jiwa kayak ke dalam. Betul. Jadi wah, lumayan juga ini. Lumayan menguras tenaga. Iya, tenaga sekali. Psikisnya mungkin ya. Kakak jadi rajin ke Mamboro ya, Kak? Iya, rajin ke Mamboro. Terus saya sangat suka traveling. Jadi kelihatan kan orang seni. Iya, jadi jangan longgar 1-2 jam saja saya sudah hilang. Karena memang harus sendiri-sendiri jalan, mengamati, melihat, merasakan. Iya betul. Gitu. Jiwanya benar-benar masuk ke dalam. Mantap Kak. Kak, menurut Kakak ini dari Nemu Mamboro, bagaimana sih dia mengatasi tantangan dalam menjangkau dan melibatkan masyarakat itu sendiri, Kak? Pertama itu ada masyarakat yang mereka anggap ya sudah, memang ini budaya kita. Tapi ada yang mereka ya sudahlah, kayak ya udahlah kayak begitu. Jadi kadang-kadang bagi kami itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau bagi mereka tidak terlalu juga kayak begitu. Terus kayak mereka rasa kayak mungkin zaman sudah berubah dan lain-lainnya, pengarsipan ya begitu-begitu saja kayak begitu. Terus masyarakatnya sendiri mungkin itu lebih kayak kendala sebenarnya, berkaitan juga tentang masyarakatnya sendiri
mungkin yang baru saya ketemu adalah orang-orang yang respon positif. Kalau di ini kita juga harus menyiapkan hal yang negatif dalam arti bisa menyiapkan solusi alternatif ya. Betul. Pun kalau di lapangan memang ada yang tidak mau, ini lebih kayak proses nyaman dan enak-enakan saja, bukan sesuatu yang harus menuntut masyarakat sangat berkontribusi. Betul. Dari mereka. Kalau mereka sangat legowo menerima niat kami, silahkan kayak begitu. Pun kalau tidak, memang ada alasan-alasan tersendiri. Jadi kita betul-betul tidak menjadikan ini sesuatu yang bentuk paksaan. Betul. Karena memang pure dari saya sendiri, saya memang kurang menyetujui hal-hal yang sangat bersifat paksaan, dalam artian apalagi kontribusi di dalam kebudayaan. Ada alasan-alasan tertentu mungkin yang saya tidak bisa jangkau, jadi lebih kayak menghargai saja kayak begitu. Kita harus siap dengan konsekuensi yang ada seperti itu ya Kak. Baik Kak, kalau Numu Mamboro ini apa sih strategi yang Kakak sendiri sebagai seniman di dalam itu memastikan keberlanjutan kegiatan ini di masa depan nanti Kak? Iya, wah pertanyaan yang luar biasa ya. Karena kalau mau dibilang ini proyek kan 1 tahun. Semoga bisa lanjut nanti Kak. Karena ke depan sudah ganti ide. Jangan sampai saya bukan tentang Numu Mamboro. Bisa juga langsung bahas Flores mungkin atau Kabubang bisa juga kampung di Sumba Barat. Iya. Kalau keberlanjutannya strategi saya sih sebenarnya karena satu yang menjadi poin plusnya adalah pengarsipan yang saya buat ini bisa diakses sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dalam arti bukunya terus film animasinya tidak hanya habis kita kayak talk show dan lainnya. Biasa kan ada eksibisi hanya sekadar talk show kan. Nah, yang membuat dia abadi adalah karya yang bisa diakses seterusnya. Jadi filmnya bisa dinikmati berkaitan tentang pemajuan kebudayaan sendiri. Ini sebagai notis awal. Lalu selanjutnya yang strategi awal akan menjadi pilot project karena lebih membuat suatu Mamboro ini dia sesuatu yang kolektif. Kemarin saat bertemu dengan tetua di dekat kampung Woworong, beliau dengan yakin bilang Mamboro ini pada zamannya dia cukup berjaya. Bagaimana sih mereka bisa mengembalikan Mamboro wajah aslinya pada masa kejayaan? Iya, dalam arti konotasi positif ya. Bagaimana sebenarnya orang-orang di sana tuh tidak merasa tertinggal. Jadi mereka bukan sekadar tahu saja kalau mereka keturunan raja atau orang Mamboro, tapi dia punya ekosistemnya tuh. Dia punya orang-orang, dia punya kampung, mereka punya pola hidup, terus mereka punya aktualisasi diri tentang mereka punya sejarah. Itu tuh yang betul-betul yang diharapkan sebenarnya untuk kembali pada masa ini. Maka strategi-strategi itu tuh yang kemudian akan dibuat saya dan teman-teman jadi suatu pengarsipan publik. Nanti dengan sendirinya saya yakin pasti akan ada jalannya. Mulai sudah mereka pasti dinotis, aktualisasi dirinya mereka tumbuh, terus juga dengan program-program selanjutnya pasti akan ada banyak hal yang akan dikembangkan dari sini. Karena kemarin pengalaman saya ke Waworongo itu ternyata di Waworongo ada Podu juga kan. Kalau saya tahunya Podu itu cuma di Loli Sumba Barat. Waktu saya ke sana ternyata di Sumba ada juga. Ada. Iya, kan ada. Hal menarik sekali Kak kalau bisa diangkat sebenarnya. Kalau di Waworongo itu ritual utamanya mereka Tanang Sumanua memberikan makanan kepada leluhur kayak begitu. Jadi Podu tuh ya kalau di Loli sini kan yang lebih terkenalnya Podu. Kalau di sana mungkin keduanya. Yang pertama itu Tanang Sumanua. Baik. Kak, apakah Numu Mamboro ini memiliki potensi untuk direplikasi di daerah lain dengan tradisi dan budaya Mamboro, Kak? Tentu. Sangat potensial sekali karena metodenya itu dari riset, produksi dan pameran. Jadi pengaplikasiannya di wilayah lain bisa juga sebagai mirroringnya lah. Kalau mungkin yang lain pendekatan berbeda-beda ya. Ada yang
langsung lapangan dan membuat. Tapi sebenarnya sama sih, pada umumnya memang harus riset kayak begitu, harus mengumpulkan semua informasi lalu kemudian diproduksi. Ada juga bentuk-bentuk pengaplikasian yang lain yang bisa langsung eksebisi, itu langsung saja membuatkan pertunjukan dan lain-lain. Nah, kalau yang treatment yang saya berikan itu memang harus seperti riset kayak gitu. Kita tidak mungkin, bagi saya, untuk menghadirkan hal-hal yang bersifat publik, kita harus punya data yang kuat. Iya betul. Harus dengan fakta dan data yang pas. Gitu. Betul yang Kakak bilang tadi, karya yang abadi itu adalah karya yang bisa diakses sampai kapanpun. Jadi anaknya, cucunya kita sampai kapanpun dia bisa tahu ini Numu Mamboro ini. Baik Kak, menurut Kak Ajeng, apakah Numu Mamboro itu merupakan metode yang efektif untuk melestarikan budaya Mamboro, Kak? Iya, efektif. Kenapa, Kak? Efektif dan mungkin belum tentu efisien ya, tapi efektif. Dalam artian karena sesuatu yang berefektif saat kita sudah terlibat langsung dampaknya. Artinya kita langsung dengan narasumbernya, terus langsung produksi pun mengambil ide-ide dari riset dan dipamerkan kepada publik. Jadi bukan hanya teman-teman riset yang mendapatkan pengetahuan, tapi orang-orang juga mendapatkan pengetahuan, tapi mereka lebih ditawarkan dengan satu media yang baru. Jadi kalau mau bilang efektif, cukup efektif pasti. Baik, berarti tapi ini tidak hanya untuk anak muda ya Kak, semua umur bisa mengakses ini. Kak, mungkin ini makna penting menurut Kakak ini dari tradisi dan budaya Mamboro bagi masyarakat Sumba itu sebenarnya apa Kak? Karena di Sumba tuh banyak sekali budaya dan tradisi sebenarnya. Iya, kalau bicara Mamboro dan wilayah lainnya sebenarnya hampir sama. Tradisi kita tuh sebenarnya hampir sama. Yang berbeda mungkin ada di beberapa detail. Contoh kayak di tradisi megalitik, batu kubur orang anak kalang, mereka lebih banyak di relief. Kalau Mamboro punya dia lebih soft, tapi ada tanduknya kayak begitu. Hampir semua general sama dia punya adat. Tapi kalau makna yang paling penting mungkin lebih kayak personal saya sendiri. Lebih ke personal ya Kak. Lebih ke mana saya bisa mengakui kalau saya orang Mamboro. Yang lainnya mungkin mengikuti ya Kak, soalnya tidak ada alasan lain lagi yang saya bisa pakai atau catut, karena semua kembali ke pribadi begitu. Jadi lebih ke mana dia juga berdampak pada diri sendiri sebenarnya kayak begitu. Karena dari kecil kayak ada yang saya beta orang Kupang. Ya, beta orang Kupang pride. Sekarang kalau ditanya Kak, ya tetap orang Kupang. Hanya lah bapak mama lahirnya seri Mamboro dari Sumba. Oke Kak. Kak Ajeng, upaya pelestarian tradisi dan budaya seperti Numu Mamboro itu sendiri dapat memperkuat identitas dan rasa keanggotaan masyarakat sebenarnya. Menurut Kakak bagaimana kita bisa membuatnya sehingga seperti itu Kak? Identitas, kadang-kadang kita ini termakan dengan quotes-quotes, tidak butuh pengakuan dari orang lain dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau ditelisik, mungkin Kak Ju bisa bertanya di diri sini, sebenarnya betul kosan beta butuh pengakuan. Karena sebenarnya pengakuan itu kan general, dibutuhkan oleh siapapun. Negara saja membutuhkan, negara saja membuat hak perlindungan kepada anak berupa akta lahir. Ini mengakui sebagai warga negara Indonesia. Betul. Kita juga mau hebat bagaimanapun, tapi kalau at least bapak mama atau pasangan sama aku lu keren atau karmana kan kayak karmana ya. Jadi memang semua orang tuh dalam hal terkecil seperti itu betul. Berkaitan tentang pengakuan. Mungkin orang lain di luar sana bilang biasa butuh yang butuh pengakuan, yang penting kita menjalani hidup kayak begitu. Sampai juga pengakuan yang seperti apa dulu. Kalau pengakuan general ya tahu saya butuhkan, tapi kalau pengakuan diri, oh memang beta ini sebagai manusia, beta diakui punya keahlian seperti ini, atau at least beta pun kehadiran tuh dihargai. Itu kan bentuk pengakuan yang secara soft ketong bisa tahu kayak begitu. Nah, berkaitan tentang identitas diri, mereka harus aktualisasi diri, pengakuan diri mereka. Beta orang Mamboro kayak begitu. Terus
Terus beta punya budaya-budaya ini. Nah kalau misalnya dengan begitu kan identitas DP istilah muncul untuk mengcover itu pengakuan kayak begitu. Identitas tuh adalah dia punya pelindung lah. Ya. Tapi sebenarnya diakui kesande ini. Iya betul Kak. Kan satu masa penting kayak misalnya kalau sejarah dia menjadi penting ketika dia diakui ya betul, kayak begitu. Jadi memang pengakuan tuh dibutuhkan dan penting seperti itu. Kalau di zaman sekarang itu sudah krisis pengakuan Sekali padahal itu adalah sesuatu yang bisa menjadi kontradiktif ya. Kekuatannya kita juga. Iya. Mengaku diri sendiri bisa kok sonde. Kalau son bisa sampai kapanpun nanti energi negatif saya yang tak ikut. betul. Karena kita sebagai orang Sumba tidak sadar kita budayanya kita ini sangat keren dan banyak orang yang mau kesini. Contoh saya kemarin ke Kupang Kak, banyak sekali yang bilang Cantika ini menarik sekali di Sumba tentang ini. Saya dalam hati kayak saya tinggal di Sumba tapi apa sih? Karena kita sudah di sini. Padahal itu kalau kita angkat kita orang Sumba sendiri kan itu membanggakan banyak orang begitu Kak. Apalagi perwakilan dari Sumba. Tempat itu sendiri. Tempat itu sendiri. Betul Kak. Jangan percaya dengan quotes-quotes yang ada apalagi di TikTok. Apalagi TikTok tulisan kecil-kecil berbaca langsung nangis. Aduh, oke Kak. Peran individu dalam menjaga dan melestarikan tradisi dan budaya di era modern ini bagaimana Kak? Iya, kalau saya peran individu, pertanyaan untuk saya lebih kepada saya menggunakan bakatnya kayak gitu. Jadi kalau bakat saya di seni kebanyakan akan banyak bercerita tentang budaya kayak begitu. Sebenarnya apa sih yang kita punya kayak begitu. Jadi kalau individu seperti kalau saya itu, tapi kalau individu lainnya kayak masyarakat Mamboro, at least maksudnya mungkin penerapan di lapangan melestarikannya seperti apa, menjaga alam, pokoknya seperti hal-hal sederhana saja, menjaga alam. Terus kalau mereka memang berkepercayaan marapu, melaksanakan ibadah dengan semestinya, terus lebih banyak toleransinya juga, terus lebih saya bilang menjalani diri mereka sebaik mungkin dengan apa yang mereka percayai, dalam tanda kutip baik ya, kayak begitu. Makasih Kak Ajeng. Ternyata betul. Kita tuh kadang-kadang kalau dibilang bagaimana kau menjaga budaya, kita lebih berpikir Kak bagaimana menjaga barang-barang antik yang ada di rumah adat. Padahal sebenarnya dengan menjaga diri kita sendiri, menjaga alam, itu adalah kita melestarikan budaya yang ada. Betul sekali. Kak, ini Kak, tantangan Kakak dan teman-teman dalam mempromosikan Numbu Mamboro di era digital yang kadang-kadang postingan gosip itu lebih banyak daripada yang lebih penting gitu. Iya, kalau pertama memang konteks kami sudah di budaya, jadi apapun publikasi kami itu merangkum media partner yang berkaitan tentang budaya karena sangat segmented. Terus sebenarnya juga bisa publikasi secara general, hanya kadang-kadang algoritma ini agak memusingkan. Jadi memang harus kuat-kuat di depung segmen. Lalu promosi juga saya dengan tim konten itu ada salah satu agensi tadi, promosinya lebih luas dan pakai AdSense juga. Terus publikasinya saya di dokumentasi juga cukup dibantu dengan perlengkapan dokumentasi, foto video termasuk drone dan lain-lain. Lalu nanti akan dipublish juga di berbagai media sosial. Kalau berbentuk visual itu pasti masuk di Instagram, Facebook, fanpage ataupun YouTube. Tapi kalau musik tradisi itu akan masuk di Spotify dan lain-lainnya yang bisa diakses oleh pendengar lainnya. Tentu akan buat juga dia punya musik tradisi itu hak kekayaan intelektual. Betul. Jadi memang cakupannya memang promosinya harus gila-gilaan. Kayak dari sekarang ini salah satunya promosi di Sumba. Iya, saya tuh keluarga besar di Sumba. Kalau saya ketemu selalu bicara, kadang-kadang kayak capek. Saya template maunya harus sediakan audio untuk teman-teman dengar saja.
Tapi memang harus berinteraksi. Jadi kayak keluarga besar di semua sudah tahu. Kalau ketemu langsung. Ya pasti ada Numbu Mamboro nih. Jadi share. Itu di lingkup yang terkecil di keluarga. Kalau yang di Kupang karena punya komunitasnya yang kolektif, kebanyakan juga seniman tergabung di komunitas yang sama. Jadi mereka sudah tahu sebar-sebar kayak begitu. Pun ini langsung termasuk dengan kerjasama dengan Om Ivan kemarin. Iya. Om Ivan Esorma sebagai salah satu speaker saya di musik tradisi yang banyak memberikan referensi dan pengalaman. Jadi salah satu kenapa saya pakai Om Ivan selain profil musik tradisi NTT, beliau juga punya jangkauan yang luas, koneksi yang luas di luar. Jadi sudah bisa sounding kan. Jadi kemarin video Numbu Mamboro, Om Ivan tolong publikasi ya. Jadi Om Ivan langsung publikasi. Terus kalau terus dengan karena ini ranahnya nasional dengan kementerian, nanti ada dari publikasi kementerian punya sendiri. Mereka punya portal websitenya sendiri yang akan mempublikasikan kami secara profil diri, profil kegiatan dan hal-hal lainnya termasuk dari hasil risetnya kami. Berarti nanti ada itu lagi Kak, perekaman lagi dari kementerian. Ya, bisa juga atau mengambil video yang sudah ada. Mereka bisa bisa mengambil video yang sudah ada, terus bisa merekam kami secara langsung, tapi tidak semua penerima manfaat, lebih kepada kepada pilihan tertentu saja. Baik. Kakak pernah tidak sudah memvideo, sudah menulis, tiba-tiba ketua adat bilang ini tidak boleh dipublikasikan, ini ternyata tidak boleh, ini marah pun. Kalau pengalamannya belum ada, tapi saya yang memilih untuk ditiadakan. Soalnya sudah tahu. Iya, soalnya ada beberapa hal yang menurut saya cukup sensitif. Contoh kayak misinformasi tentang kawin tangkap itu kan sangat misinformasi sekali sebenarnya. Iya. Jadi kadang-kadang mendapatkan stigma yang buruk. Ajeng Pisumban awas pick up kayak begitu. Padahal pick up Alfa Omega, padahal kayak kalau ditelusuri Kak, entah nanti setelah ini akan banyak perdebatan ya terserah lah kayak begitu. Tapi kan kita suka mengundang perdebatan kan biar banyak yang komen. Tapi kan sebenarnya itu ada sebenarnya misinformasi kayak begitu. Sangat miss Kak. Sangat miss. Jadi orang berpikirnya sangat keliru selama ini. Jadi dalam hal tertentu ya. Jadi menurut saya kayaknya memang harus semacam talk show ringan seperti itu yang bahas tentang kawin tangkap sesungguhnya kayak begitu. Jangan karena dia punya istilah kawin tangkap jadi orang lurus menerimanya. Jadi kita orang Sumba sendiri iya baik juga. Padahal sebenarnya kalau telusuri dia punya sejarah dan dia punya filosofi sampai pada dia punya teknik juga kan sangat berbeda yang selama ini dipromosikan kayak begitu. Nah kayak seperti itu mungkin kalau masuk di ranah sesuatu yang serius kayak penulisan dan lain-lain tidak usah dimasukkan dalam artian itu menjadi diskusi publik karena fokus saya kayak menulis ya sesuai konteks kayak begitu. Kecuali memang ada suatu penulisan yang bahas topik-topik itu topik-topik sensitif yang bisa kita ulas. Jadi saya yang meminimalisir bahkan kayaknya memang hal ini tidak usah, biar dia di ranah lain yang lebih dikupas secara tajam lagi. Betul, karena memang itu hal penting yang harus dimiliki oleh seorang seniman, harus tahu mana nih yang bisa dipublikasikan. Dan soal kawin tangkap tadi banyak yang berpikir kayak nanti kalau jalan-jalan di jalan tiba-tiba dia tangkap itu karena itu sudah salah sangat jauh. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi tentang kawin tangkap. Boleh, kayaknya kan pasti satu pemahaman dengan beta. Baik Kak, ini menarik sekali benar kita berbicara dengan Kak Ajeng. Tapi karena waktu yang sudah sangat singkat Kak, terakhir nih Kak, closing statement dari Kakak dan harapan Kakak untuk Numbu Mamboro itu sendiri apa Kak? Ya, buat warga masyarakat Mamboro atau sekitarnya, ini adalah suatu kegiatan pengarsipan kolektif yang cukup besar dalam artian sangat melibatkan warga Mamboro. Ayo semua masyarakat Mamboro kita berpartisipasi mendukung kegiatan ini dan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik karena tentunya ini kembali lagi
lagi ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana sebenarnya mereka punya eksistensi dan aktualisasi diri mereka di era gempuran yang sangat meminimalisir identitas diri. Dan harapannya semoga dari Numbu Mamboro ini mendapatkan respon yang baik di masyarakat, dapat berjalan dengan lancar, dan waktu nanti di pameran publik di Kupang dapat merasakan sensasi baru antara kebudayaan, seni, dan teknologi. Sampai jumpa di publikasi Numbu Mamboro dalam bentuk pameran publik Numbu Mamboro. Baik, terima kasih Kak Ajeng atas waktunya. Sukses untuk Numbu Mamboronya dan ide-ide Kak Ajeng luar biasa nanti. Semoga nanti saya bisa nonton Kak Ajeng di TV pada akhirnya. Amin Kak. Amin. Baik pendengar, itu tadi Sumba Sore ini bersama Kakak Ajeng yang sangat luar biasa. Jangan lupa orang Sumba harus tahu itu apa Numbu Mamboro. Pendengar terus mendengarkan RRI Sumba dari Jalan Malada nomor 1 Waika Bubar.